Banjirop di wilayah pesisir pantai utara Jawa masih merendam belasan desa di 4 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selain merendam ribuan rumah, banjirop memutus akses jalan antar desa sehingga aktivitas warga menjadi lumpuh total. 17 desa di 4 kecamatan terendam banjirop dengan ketinggian air antara setengah hingga 1 meter. Banjir paling parah terjadi di Desa Sri Wulan dan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Demak. Seluruh rumah warga di desa ini terendam banjirop dan akses jalan keluar dan masuk desa terputus. Akibatnya aktivitas warga menjadi lumpuh total. Banjirop juga menerjang kawasan pesisir Kota Semarang. Salah satu kawasan yang terdampak paling parah adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Akibatnya aktivitas bongkar muat lumpuh dan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu menunggu banjir airop surut. Terjadi antrian truk kontainer pengangkut barang yang tidak bisa masuk ke area Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Jalan menuju pelabuhan untuk sementara waktu ditutup karena ketinggian airop mencapai 1 meter. Di Pekalongan, banjirop yang masih merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Ketinggian air yang merendam rumah warga berkisar antara 50 cm hingga 1 meter. Dari catatan BPBD Kota Pekalongan, ada sekitar 220 warga yang terdampak dan saat ini mengungsi, menyebar di 5 titik pengungsian. Untuk mengurangi debit airop yang melanda, warga bersama TNI Polri bahu-membahu membuat tanggul darurat. Dari Pekalongan, Demak, dan Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Jadi yang terdampak akibat banjirop ini di wilayah Jawa Tengah itu beberapa wilayah ya, dan juga ada ribuan warga di sana yang juga terdampak. Nah, ada Semarang, Pekalongan betul, ya, Bay? sepanjang pesisir utara pantai Jawa. Ya. Nah, kita akan ngobrol dengan pihak BMKG dan juga beberapa rekan kita yang sudah standby ya, sudah siap untuk memberikan informasi terbaru dari peristiwa ini. Ada Danita Riyadini di Semarang, ada Edi Mustafa di Pekalongan, dan juga nanti kami akan berbincang dengan Andri Ramdhani, Koordinator Bidang Informasi Meteorologi Maritim BMKG. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Edi Mustafa di Pekalongan yang akan memberikan informasi terbaru pagi hari ini. Edi, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Baik Bayu, untuk kondisi banjir di pagi hari ini, jika sebelumnya tadi pagi itu banjir rob itu sudah mengalami penurunan, namun saat ini air rob kembali datang perlahan-lahan, ketinggian mulai naik. Dibandingkan jika tadi malam, itu ketinggian air rob itu bisa mencapai 1 meter lebih di bagian dalam pemukiman. Untuk kondisi saat ini, diperparah selain karena tanggulnya yang jebol juga karena luapan dari Sungai Bremi itu sendiri. Begitu Bayu. Yang terdampak itu di belakang Anda kan rumah warga ya, kiri kanan itu. Nah, Iya. Yang terdampak itu seberapa luas dan seberapa banyak kepala keluarga di sana yang terdampak? Untuk informasi yang kami dapatkan, di Kelurahan Tirto sendiri ini yang terdampak ada di 2 RW. Untuk di RW 3 dan RW 4 ini ada 4 RT dan 5 RT yang terendam banjir rob kali ini. Untuk 1 RT kira-kira sekitar 40 sampai 50 rumah. Oke. Perumahan warga tempat Anda mengabarkan saat ini, apakah memang lokasinya dekat dengan tanggul yang jebol atau bagaimana? Untuk jarak dengan tanggul jebol ini sangat dekat sekali, ya berjarak sekitar 1,5 meter lah dari tanggul yang jebol, sehingga mengakibatkan ada yang tembok yang jebol karena tanggul yang jebol membuat tembok warga ini sempat jebol juga, akhirnya meluas ke 2 RW ini. Cukup dekat sekali ya dengan tanggul yang jebol itu 1,5 meter. Nah terus berarti sekarang posisi warga masih tempat tinggal di sana atau sudah mengungsi semua? Untuk warga sendiri sudah mengungsi semua. Oke. Ada di 5 titik pengungsian, ada juga yang mengungsi di kerabat yang tidak terkena banjir. Oke. Melihat
tingginya air kemudian besarnya dampak gitu ya, luasnya dampak ini, apakah banjirop ini sebelumnya dengan skala seperti ini pernah terjadi, Edi? Untuk sebelumnya, untuk di lokasi ini sebelumnya pernah terjadi sih, hanya luapan dari Sungai Meduri, bukan karena tanggul yang jebol. Biasanya karena luapan Sungai Meduri itu biasanya cuma sebentar dan tidak terlalu tinggi sehingga warga tidak mengungsi. Namun kali ini karena tanggul yang jebol ini sehingga warga semua mengungsi. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Edi Mustofa atas laporan Anda langsung. Saya mau langsung lanjut ke Pak Andri. Pak Andri, kalau tadi mendengar laporan yang disampaikan oleh rekan kami di Pekalongan, apakah memang banjirop yang terjadi di pesisir utara Pantura ini memang betul karena faktor utamanya tanggul jebol atau ada faktor lain di balik itu, Pak Andri? Selamat pagi pemirsa Tiwan, selamat pagi Mas Bayu, Mbak Vita. Baik, kita melihat adanya fenomena banjir rob ya, yang puncaknya mungkin sekitar 23-24 Mei yang lalu, utamanya dipicu adanya kenaikan tinggi muka air laut yang disebabkan adanya fase pasang maksimum bersamaan dengan gelombang tinggi di perairan utara Jawa Tengah sampai hingga Jawa Timur ya, dengan ketinggian kurang lebih antara 1,25 sampai 2,5 meter. Tentu ini mengakibatkan adanya kenaikan tinggi muka air laut yang signifikan dan berpotensi ya berdampak terhadap wilayah-wilayah yang secara alami memang di bawah permukaan air laut, dan umumnya di wilayah Pantura itu pantai-pantai pesisirnya itu relatif rendah elevasi pantai sehingga sangat rentan terhadap luapan atau limpasan dari kenaikan air laut. Dan ketika itu misalkan juga diperparah dengan adanya mungkin infrastruktur yang kurang memadai seperti tanggul jebol dan sebagainya, tentu ini juga akan memperluas dampak yang dirasakan. Demikian Mbak Vita. Oke, sementara itu tadi ada kenaikan permukaan air laut. Nanti kita akan elaborasi terlebih lanjut lagi dengan Pak Andri. Tapi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Danita Riyandini, langsung dari Semarang, Jawa Tengah, untuk memberikan informasi terbarunya pagi hari ini. Danita. Bayu, Gina Vita dari Semarang, Jawa Tengah. Untuk banjir rob terutama di kawasan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah pada pagi hari ini mulai surut. Kalau kemarin di belakang kami mengabarkan itu tinggi genangan atau tinggi banjir mencapai 1 pinggang orang dewasa, namun saat ini hanya tersisa sisa-sisa genangan banjir. Namun demikian pemirsa, di bagian dalam kawasan untuk genangan air masih cukup tinggi, bahkan sampai masih sepinggang orang dewasa, dan itu memang perlu diantisipasi oleh warga yang akan beraktivitas di dalam kawasan, terutama karyawan-karyawan dan juga calon penumpang. Tadi kami berbincang dengan beberapa calon penumpang, pemirsa, ternyata pagi hari ini sudah ada jadwal untuk keberangkatan kapal pada pukul 10. Itu artinya untuk aktivitas warga sudah mulai kembali berangsur membaik. Namun untuk aktivitas menuju ke tempat terminal, keberangkatan ataupun di dalam kawasan masih terganggu karena adanya genangan air. Dampak lain pemirsa, di pemukiman juga masih ada genangan air. Yang terparah adalah di kawasan Kemijan salah satunya. Saya akan berbincang dengan salah satu warga terdampak pemirsa. Pak Nur, selamat pagi. Seperti apa untuk kondisi rumah Bapak di Kemijan saat ini, pagi ini? Selamat pagi Mbak. Untuk saat ini di warga saya, rumah saya itu masih segini untuk sementara ini. Terus kegiatan-kegiatan ya lumpuh sekali, kalau mau masak atau apa memang sudah tidak bisa kita. Lokasi kampung Bapak, desa Bapak atau Kemijan ini dari tanggul atau dari dalam kawasan seberapa jauh sih Pak? Ya sekitar 2 kilo ya, sekitar 2 kilo dari tanggul sampai ke sini. Ini kan di depan pos 4 Pelabuhan Persis kita. Jadi kita yang nomor 1 di sini. Kemijan yang paling parah di RW 4 ini, terus disusul dengan RW 3 dan RW 5. Karena RW 3 agak ke sana, terus RW 5 agak ke sana. Jadi yang paling utama ya di RW 04 ini, Kemijan ini. Masih tetap tinggal di rumah atau mengungsi di mana atau berkumpul di tempat tertentu begitu Bapak?
ada sebagian ada ngungsi, ada sebagian ya tidur di atas meja, sebagian ngungsi di pos kampling dan musola, Mbak. Untuk bantuan Bapak tadi disebutkan tidak bisa memasak, aktivitas sehari-hari seperti apa hingga saat ini? Untuk sementara ini ya kemarin ada bantuan nasi dan pengobatan dari Puskesmas, terus dari Sri Kandi Setia Hendi itu ada juga kemarin. Kalau banjir seperti ini di Kemijan atau tempat Bapak sebelumnya pernah terjadi atau baru kali ini? Atau karena kan ada langganan juga, seperti apa bedanya begitu Bapak? Saya dari kecil di sini itu belum pernah ada rob seperti ini. Baru kali ini, baru kemarin dari tanggal 23, terus hari yang kedua kemarin tanggal 24. Jadi yang ke-24 itu justru mana lebih tinggi. Pak Nur, terima kasih. Mudah-mudahan nanti segera surut dan kembali beraktivitas seperti biasa Bapak. Untuk aktivitas lain pemirsa seperti terminal peti kemas hingga saat ini juga masih dalam proses atau tahap pemulihan karena memang masih ada genangan dan menuju ke tempat bongkar muat juga masih terganggu adanya genangan. Dan BMKG Meteorologi Maritim juga masih mengimbau untuk hari ini masih ada perkiraan terjadi pasang lagi pemirsa pada pukul 13 hingga sore nanti sehingga memang diimbau untuk waspada, diperkirakan masih ada pasang lagi dan masyarakat juga tetap berhati-hati terutama di kawasan dalam Tanjung Emas Semarang ini. Gina, Vita dan juga Bayu. Baik, terima kasih atas informasi dan laporannya. Dan dari ini nanti kami akan kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru dari sana.